Di akhir bulan ini pemimpin kita akan merubah PSBB, dihilangkan menjadi new normal. Sebutan new normal, Indonesia kan kaya dengan istilah-istilah. Apakah benar-benar new normal bisa diberlakukan di bulan depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Jumpa lagi dengan saya di channel Agus Triatmojo. Tentunya hari ini hari yang bahagia karena sobat semuanya diberikan kesehatan dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap sobat semuanya dimanapun berada juga seperti itu, karena dengan kesehatan tidak ada halangan, karena badan kita badan yang fit dan tidak terkendala gangguan kesehatan. Oke sobat semuanya, jangan lupa like, share, komen yang baik, dan tentunya bagi sobat semuanya yang belum subscribe, monggo dipersilakan untuk subscribe karena subscribe sobat semuanya sangat luar biasa buat saya. Oke, kita ngobrol-ngobrol sedikit, membicarakan tentang hal-hal yang kadang-kadang kita di luar kebijakan kita, tetapi itu sebuah harapan yang harus kita nantikan. Seperti saat ini kita menurut informasinya di berita-berita kita akan ada perubahan status, di mana pemimpin kita, para petinggi-petinggi kita sudah akan merubah status negara kita. Bukan jenis pemerintahannya ya, tetapi kan sobat tahu sendiri, untuk saat ini Indonesia itu masih terkena dampak pandemi virus corona atau COVID-19, dan di berbagai daerah, mungkin daerah sobat semuanya juga terkena imbas dengan peraturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dan tentunya sebentar lagi, mungkin bulan depan, di akhir bulan ini pemimpin kita akan merubah PSBB, dihilangkan menjadi new normal. Sebutan new normal, Indonesia kan kaya dengan istilah-istilah. Nah, ini muncul lagi istilah new normal, yaitu kita ini bersiap untuk era baru. Meski begitu, hal tersebut bukan tanpa resiko. Makanya pemerintah dari mulai presiden dan gubernur ini lagi mengkaji apakah benar-benar new normal bisa diberlakukan di bulan depan, di bulan Juni, atau seandainya diberlakukan itu seperti apa. Kita tunggu saja. Dan kenormalan baru ini merupakan istilah yang merujuk kepada pola hidup baru, meskipun pandemi belum usai secara besar-besaran. New normal ini juga harus dipahami oleh berbagai pihak, khususnya kita, sobat atau masyarakat semuanya. Masyarakat juga harus disiplin, patuhi peraturan jika new normal telah diterapkan, biar berhasil. Jangan sampai ada jilid-jilid berikutnya kayak PSBB. Untuk itu pemerintah juga harus mensosialisasikan aturan dan ketentuan dalam pelaksanaan new normal bagi seluruh masyarakat, biar masyarakatnya mengerti ya, biar nggak bingung. Nanti kalau bingung jadi bingung semuanya. Biar nggak bingung, yang harus dipertimbangkan adalah kesiapan pemerintah dan masyarakat. Sedang kalau yang instansi pemerintah atau swasta harus mengikuti aturan, kalau nggak pengen dibekukan atau dilarang beroperasi atau dibuka. Maka semuanya dari masyarakat, dari kita, sobat, dan semuanya satu kompak, ikutin satu komando biar semuanya sukses. Jika new normal ini terbukti tidak berhasil, maka bukan tidak mungkin ini akan seperti di Spanyol, yaitu di tahun 1918 itu namanya flu Spanyol. Jumlah kematiannya jauh lebih banyak dari sebelumnya karena virus bermutasi. Dan
kita jangan seperti itu. Moga COVID-19 ini ketika sudah dikeluarkan kebijakan baru tidak terulang lagi atau tidak terjangkit lagi datang ke Indonesia. Masa kita mau seperti itu, kan bosen hidup dikekang terus ya. Bahwa new normal ini, yang kelonggaran yang terjadi sebaiknya memenuhi syarat terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba langsung dilakukan kebijakan. Setelah mengantongi syarat tertentu, bolehlah diimplementasikan ke berbagai industri dan menjalani kehidupan normal, tentunya kita dan semuanya. Jika sebuah instansi telah dibuka, pastikan bahwa kantor tersebut atau instansi tersebut memenuhi syarat. Ya mungkin kalau yang tadi awalnya ruangannya isi 10 ya jadi 5 orang. Kalau seandainya harus 10 orang yang berarti ruangannya diperbesar kali ya. Jadi nambah biaya dong buat perusahaan tersebut, kasihan. Dan tidak boleh terlalu penuh. Begitu juga mungkin pusat perbelanjaan, mal dan sebagainya wajib memiliki izin kelonggaran yang memenuhi syarat standar pengamanan COVID-19. Ya repot ya emang ya. Ya emang begitu. Gimana lagi? Harus kan kita harus kompak untuk menjalani semuanya biar kita tidak lagi berhadapan dengan COVID-19. Kan jenuh dikit-dikit ngomongin COVID melulu. Itulah ya, moga-moga ya berhasil ya sobat semuanya. Oke dah. Dan tentunya walaupun new normal mungkin masih jaga jarak, pakai masker kalau keluar, kemudian tetap cuci tangan untuk menghilangkan virus yang nempel ke tangan, ke badan kita. Dan kalau ini benar-benar terjadi, itu suatu kemajuan bangsa Indonesia. Ketika bangsa-bangsa yang lain di sekitar kita sudah memperlakukan kelonggaran lockdown, masa kita masih begitu-begitu aja? Berarti siapa tuh yang salah? Atau pemerintah salah mengambil kebijakan? Atau warganya atau masyarakatnya yang gak kompak mengikuti aturan pemerintah? Kalau kita sekarang ngintip keluar lewat jendela atau lewat pintu, itu jalanan di rumah kita tuh masih ramai loh. Masih banyak kendaraan berlalu lalang, masih banyak orang hilir mudik walaupun masih dalam kebijakan PSBB. Dan PSBB belum dicabut loh, tapi udah ramai di jalanan. Kondisi jalanan di sekitar kita, mungkin di sekitar sobat semuanya, ini sudah mulai ramai, apalagi setelah mendengar pemerintah akan memperlakukan kebijakan new normal. Jadi mungkin seolah-olah sobat kita dan semuanya itu udah nggak betah tinggal di rumah terus, pengen beraktivitas normal biar kita bisa mencari maisha atau mencari rezeki. Dan bagi sobat semuanya atau kita atau saya yang pengen keburu jalan-jalan menikmati indahnya dunia ini dengan wisata atau mencari tempat-tempat yang indah. Presiden Joko Widodo gencar mewacanakan hidup new normal atau berdamai dengan virus corona di waktu mendatang. Apa sih yang dimaksud hidup berdamai dengan COVID-19? Kok bisa ya kita berdamai? Kan harusnya COVID dienyahkan dari hadapan kita. Pak Jokowi berpesan kepada semua jajarannya yang terkait dengan new normal ini agar tatanan new normal yang sudah dipersiapkan Kementerian Kesehatan disosialisasikan secara masif kepada masyarakat agar menimbulkan kesadaran pentingnya menjalankan protokol tersebut untuk bersama-sama agar usaha pemerintah ini tidak sia-sia dan bersama-sama untuk mensukseskan biar kita bisa hidup normal kembali, sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan seperti jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan, dan tentunya dilarang berkerumun. Berarti hampir mirip dengan PSBB ya. Apa bedanya new normal dengan PSBB? Ya mungkin ini adalah langkah awal untuk hidup yang lebih baik.
New normal ini adalah kehidupan yang akan dijalankan seperti biasanya. Cuma bedanya di aturan ini kita masih menggunakan protokol pencegahan COVID-19 biar tidak menyebar ke mana-mana, dan mengingat bahwa COVID-19 ini belum ada penawarnya, belum ditemukan vaksin obat. Indonesia harus bangkit, jangan sampai kayak gini terus. Sampai kapan? Negara-negara tetangga kita sudah mulai landing lagi, udah mulai beraktivitas normal, sedang Indonesia masih mencari rumus terbaik atau kebijakan terbaik agar COVID-19 ini tidak berdampak ke seluruh Indonesia. Makanya kita tetap beraktivitas dan bekerja, dan tentunya harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain dan menghindari kerumunan, serta bekerja tetap sesuai dengan batasan-batasan kebijakan protokol pencegahan COVID-19. Indonesia jangan terlalu terlena dengan masalah COVID-19. Jangan sampai perekonomian Indonesia ketinggalan dari negara-negara tetangga kita, dan itu bisa dilakukan agar ekonomi membaik apabila kondisi kesehatan yang sudah membaik pula, dan kepatuhan seluruh masyarakat untuk memenuhi dan menjalankan pola hidup baru, menjaga kesehatan, dan tentunya ikuti semua aturan pemerintah. Ada tahapan awal pemulihan ekonomi yang akan dilakukan Indonesia secara bertahap, yang juga merupakan kajian awal Kemenko Perekonomian, yaitu fase pertama, yaitu tanggal 1 Juni 2020, industri dan jasa bisnis ke bisnis B2B dapat beroperasi dengan social distancing, persyaratan kesehatan, jaga jarak termasuk pakai masker. Toko, pasar, dan mal belum boleh beroperasi, dikecualikan untuk toko penjual masker dan fasilitas kesehatan. Sektor kesehatan full beroperasi dengan memperhatikan kapasitas sistem kesehatan. Kemudian kegiatan lain sehari-hari outdoor untuk dilarang berkumpul ramai maksimal 2 orang di dalam suatu ruangan. Belum diperbolehkan olahraga outdoor. Yang kemudian yang di fase kedua, yaitu tanggal 8 Juni 2020, toko, pasar, dan mal diperbolehkan pembukaan toko-toko tanpa diskriminasi sektor protokol ketat, meliputi pengaturan pekerjaan, melayani konsumen, dan tidak diperbolehkan toko dalam keadaan ramai. Kemudian usaha dengan kontak fisik, salon, spa, dan lain-lain belum boleh beroperasi. Kemudian kegiatan berkumpul ramai dan olahraga masih belum diperbolehkan. Kemudian di fase ketiga, tanggal 15 Juni 2020, toko, pasar, dan mal tetap seperti pada fase kedua, namun ada evaluasi untuk pembukaan salon, spa, dan lain-lain dengan protokol kebersihan sangat ketat. Kegiatan kebudayaan diperbolehkan dengan menjaga jarak. Contoh kegiatan kebudayaan tersebut antara lain pembukaan museum, pertunjukan, namun dengan tidak adanya kontak fisik, yaitu tiket dijual online, dan menjaga jarak. Kemudian kegiatan pendidikan di sekolah sudah boleh dilakukan, namun dengan sistem shift sesuai jumlah kelas. Olahraga diperbolehkan dengan protokol. Sudah mulai mengevaluasi pembukaan tempat untuk pernikahan, ulang tahun, kegiatan sosial dengan kapasitas lebih dari 2 atau 10 orang. Kemudian di fase keempat, yaitu 6 Juli 2020,
pembukaan kegiatan ekonomi seperti di fase ketiga dengan tambahan evaluasi, kemudian pembukaan secara bertahap restoran, kafe, bar, tempat game, dan lain-lain dengan protokol kebersihan yang sangat ketat. Kemudian kegiatan outdoor lebih dari 10 orang. Kemudian traveling ke luar kota dengan pembatasan jumlah penerbangan. Kemudian kegiatan ibadah, masjid, gereja, pura, vihara, dan lain-lain sudah boleh dilakukan dengan jumlah yang dibatasi. Kemudian kegiatan berskala lebih dari yang disebutkan masih terus dibatasi. Kemudian di fase yang kelima, tanggal 20 dan 27 Juli 2020, evaluasi untuk fase keempat dan pembukaan tempat-tempat atau kegiatan ekonomi lain dalam skala besar. Kemudian akhir Juli atau awal Agustus diharapkan sudah membuka seluruh kegiatan ekonomi, namun tetap mempertahankan protokol dan standar kebersihan dan kesehatan yang ketat. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi secara berkala sampai vaksin bisa ditemukan dan disebarluaskan. Alhamdulillah, kalau seandainya ini benar-benar terwujud, kita bisa bersyukur bahwa kita sudah tidak lagi tinggal di rumah, sudah diperbolehkan untuk mudik, dan kita bisa bersilaturahmi. Dan tentunya kita juga bisa jalan-jalan untuk menikmati keindahan alam, biar pikirannya fresh dan hati ini juga tidak terkekang. Oke, semoga aja apa yang diusahakan pemerintah ya kita dukung bareng-bareng, biar kita kalau nggak dukung nanti ya kita terus-terusan di rumah dan terus dibatasin kemana aja. Oke ya sobat ya, semoga aja ini berhasil. Demikian sobat semuanya, rencana atau angan-angan atau apa kayak namanya yang akan diambil oleh pemerintah. Semoga aja pemerintah tepat atau benar untuk melakukan hal tersebut. Ya, apa-apa yang sudah dikaji, apa yang sudah diputuskan tidak meleset dan kita bisa hidup normal kembali. Dan karena saya sudah nggak sabar lagi loh pengen jalan-jalan keluar, pengen ke kampung untuk bersilaturahmi pengganti 1 Syawal kemarin, pengganti Idul Fitri. Saya kan belum sungkem, itu adat Jawa, adat yang saya anut. Biasanya kan selalu sujud di kaki atau sungkem lah itu namanya ke orang tua, dan itu saya belum lakukan. Kalau video call ya sudah ya. Semoga aja pemerintah benar dalam mengambil keputusan dan kita tentunya diuntungkan, dan apapun yang telah dilakukan oleh pemerintah dan apapun yang akan dilakukan pemerintah kita berharap mendukung, karena semata-mata agar kita bisa cepat terbebas dari COVID-19. Enggak berpikir yang macam-macam, entah itu pejabat siapa kek, bukan pilihan kita atau bukan tipe kita, sebodoh-toing. Yang penting kita tetap kompak, satu tujuan, menghilangkan virus COVID-19 agar cepat selesai dan kita tidak terkekang lagi, enggak harus keluar, harus pakai SIKM, masuk juga harus dikontrol, diperiksa, kayak hidup ribet banget ya. Ya itulah, virus hebat sekali, corona bikin kita jadi ribet seperti ini. Makanya kita hidup jangan seperti virus ya, jangan bikin ngeribetin orang lain. Hidup normal, toleransi, kompak, dan itu luar biasa, keren banget. Oke sobat, demikian video dari saya. Berharap sobat semuanya bisa menonton video ini sampai selesai dan like, share bila perlu, dan komen yang sifatnya membangun biar ada perbaikan buat saya ketika akan membuat video-video berikutnya. Dan tentunya bagi sobat semua yang subscribe ya mohon keikhlasannya untuk subscribe. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya. Kita menuju era baru
era hidup normal menuju kebebasan seperti sebelum COVID-19 datang ke Indonesia. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menonton video ini sampai selesai dan like, share bila perlu, dan komen yang sifatnya membangun.